Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'adzim. Sebelumnya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam, kemudian kesehatan, kemudian kita bisa berkumpul untuk bermulazamah di dalam kebaikan ini. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita curahkan dan limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, zuriatnya, sahabat-sahabatnya, para tabi'in, dan yang mengikutinya. Dan mudah-mudahan kita semua berada dalam gerbong beliau hingga akhir kelak nanti di hari kiamat. Amin. Sebelumnya, saya memohon maaf apabila judul atau tema yang dibawakan ini kemarin mengundang sedikit kontroversi gitu. Tapi harus dipahami bahwa karena ada tanda tanya, jadi bisa dipahami dengan mafhumul mukhalafah kalau bahasa Arab gitu ya. Jadi apakah benar gitu umur 40 tahun itu masih jangan puber lagi gitu. Kalau kira-kira kenapa sih dibahas umur 40? Jadi dan sebetulnya seharusnya bijaknya kita membahas ini adalah di 4 tahun lalu atau 3 tahun lalu lah, ketika kita awal-awal umur 40. Karena 95 itu menginjak umur 40 itu sudah lewat ya, barangkali ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun. Nah, tapi nggak apa-apa daripada tidak sama sekali, karena ini bahasan yang saya pikir jarang dibahas oleh para ustadz juga barangkali. Mohon maaf, saya bukan ustadz di sini, tapi sharing aja, karena kita sama-sama di umur pertengahan ini. Jadi makanya kita kita bahas umur 40 tahun itu. Esensinya seperti apa dan apa yang harus kita perhatikan. Ini kelihatannya full screen atau enggak ya? Belum. Oh, belum plus. Belum ini full screen ya? Oke, siap. Ya sudah. Oke. Gimana caranya? Nah, saya geser dulu karena nggak kelihatan ininya tempat saya. Oke. Jadi kalau kita berbicara mengenai umur, kita bandingkan umur kita. Jadi, umur secara umum, umur umat Nabi Muhammad itu seperti di dalam hadis riwayat At-Tirmizi dari Abu Hurairah dikatakan bahwa a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Jadi usia umatku, kata Rasulullah SAW, berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Jadi sedikit sekali, jarang sekali yang melewati angka itu di antara mereka. Jadi bukan hanya cuma sampai 60 atau 70 tahun ya, tapi secara umum rata-rata. Umumnya bersisar seperti itu. Nah, dan sedikit ada yang nyampe 80, ada yang nyampe 100, ada yang nyampe 90. Ada juga yang sebelum itu. Ya, beberapa rekan atau kenalan atau teman kita mungkin sudah ada yang mendahului kita. Nah, kalau kita bandingkan dengan umur alam semesta, ini dari Google ini, mohon maaf. Umur alam semesta itu sekitar 14 miliar tahun. Nggak kebayang kita seperti apa lamanya. Kemudian Bima Sakti lebih mudah lagi, tentu dari itu, sekitar 13,5 miliar tahun. Planetary system kita itu sekitar 4,6 miliar tahun. Sedangkan umur bumi secara geologi kita itu sekitar 4,5 miliar tahun. Bahkan Nabi Adam itu di dalam beberapa riwayat dikatakan umurnya itu 1000 tahun. Dan Kangjeng Nabi itu umurnya 60 sampai 70 tahun. 63 tahun Kangjeng Nabi Muhammad umurnya, tapi umatnya itu sekitar 60 sampai 70 tahun. Nah, kita sekarang
ada pada usia 40 tahun. Kita sudah mengembara di kosmik ini sekitar 40 tahun dan nggak kemana-mana di kosmik itu. Hanya cuma di planet bumi. Planet bumi itu ya segede gitu dibandingkan dengan tata surya kita, apalagi dibandingkan dengan alam semesta. Jadi kita nggak ada apa-apa. Tapi kenapa kita itu spesial? Ya karena Allah menjadikan kita spesial. Menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi itu dengan berbagai macam kewajiban dan pembebanan, begitu. Dan diunggulkan dari makhluk-makhluk lain di muka bumi karena apa? Karena kita diberi perangkat yang tidak dimiliki oleh makhluk lain, akal, gitu kan, hidayah, itu yang penting yang dimiliki oleh manusia, gitu. Kalau kita lihat siklus hidup kita ini, kita mulai dari lahir, kemudian anak-anak, kemudian beranjak remaja, masa muda, dewasa, kemudian menjadi tua, dan semakin tua sehingga kita pasti akan kembali mati. Begitu. Jadi pertanyaannya, di mana kita ini? Kan kita udah tahu, kita itu di sekitar umur 40-an. Atau dalam bahasa lain, paruh baya lah kalau bahasa Indonesia itu ya. Paruh baya. Jadi, kalau kata beberapa ahli, misalnya Thomas Armstrong itu dalam Human Odyssey Navigating the 12 Stage of Life, itu di breakdown menurut umur, mulai dari pre-birth gitu ya, sebelum lahir, di masa kehamilan, kemudian ketika masa kelahiran, kemudian terus sampai masa anak-anaknya, masa dewasanya, masa tuanya, sampai kemudian dia mati. Nah, yang kita akan soroti itu ya masa kita. Masa kita di mana? Ya di umur 35 sampai 50, yaitu 40-an. Kalau kita lihat, dia bilang itu adalah midlife. Ya parubaya kalau bahasa Indonesia, gitu kan. Kalau di dalam terminologi lain, misalnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah membagi fase manusia itu 4, yaitu anak-anak, tufuliyah, kemudian masa muda, gitu kan, fata atau al-fata atau gulam, kemudian dewasa, gitu kan, kuhlah, kemudian masa tua, suyuh. Nah, secara umur ya anak-anak ya di bawah sebelum balik. Kemudian masa muda itu dari balik sampai 40 tahun. Kemudian dewasa disebutkan oleh Ibnu Qayyim itu sekitar 40 sampai 60 tahun, dan masa tua itu di atas 60 tahun. Tapi yang jadi peringatan bagi kita adalah usia 40 ini adalah usia yang sedang matang-matang, gitu kan. Makanya ada sering muncul warning ya di sini, ada midlife crisis. Pertanyaannya, kan ada yang puber gitu ya, puber kedua, puber ketiga, puber keempat gitu, puber kembali. Nah, itulah yang jadi tema sentral kita. Bukan tema sentral sebetulnya, judul lah ya, bukan tema sentral. Apa benar gitu? Apakah puber itu adalah suatu midlife crisis? Gitu kan? Atau hal-hal yang lain? Perubahan kedewasaan itu terjadi di situ. Dan kita jangan salah. Di umur 40 kali, kalau menurut sejarah keumuman umat Nabi Muhammad, kita sudah start itu 40 tahun, sehingga finishnya sekitar 20 tahun lagi. Jadi 2/3 hidup kita. Tinggal sepertiga lagi. Nah, justru midlife crisis itu yang paling penting adalah ketika kita sudah berumur 40-an dan kita masih sibuk dengan dunia kita tanpa ingat kepada akhir perjalanan hidup kita, yaitu kematian. Nah, itulah midlife crisis sesungguhnya. Gitu. Jadi itulah krisis paruh baya yang sesungguhnya. Gitu. Ketika kita sudah di gerbang 40 tahun, bahkan melewati itu, masih orientasi kita adalah dunia, bukan menuju tempat kita kembali. Sebab hakikatnya, sesungguhnya dunia ini adalah terminal atau perhentian sementara untuk menuju kepada perjalanan yang jauh lebih panjang lagi yang tidak kita tahu bagaimana ujungnya. Ya, Oh ya, mungkin oh, baik. Nah, saya lanjutkan. Ya. Jadi
Kita lanjutkan mengenai fase penciptaan manusia. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Jadi Allah telah menciptakan kamu dalam keadaan lemah. Dhaif. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian dia menjadikan kamu setelah lemah itu kuat. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan. Kemudian dia menjadikan keadaan setelah kuat itu kembali lemah. Wasyaibah, dan berubat. Ya, yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki dan dia Maha mengetahui, Maha kuasa. Ini surat Ar-Rum ayat 54. Jadi kalau dari sisi penciptaan, ya kita diciptakan awalnya lemah, bayi tidak mampu apa-apa, kemudian menjadi dewasa dan kuat. Kemudian setelah itu berangsur-angsur, beberapa dari kita mungkin merasakan kita tidak seperti dulu waktu kita berumur 30. Sekarang 40 itu ada yang berkurang. Ditambah lagi kemudian setelah itu lemah kembali dan beruban. Ada beberapa dari kita mungkin sudah beruban, saya sendiri sudah ada uban gitu. Dan itulah kejadian manusia, siklus manusia. Dan ujungnya pasti apa? Pasti mati. Jadi, yang pasti-pasti itu di dunia itu apa? Ya mati gitu. Yang lain-lain nggak pasti. Menjadi kaya, menjadi pejabat, menjadi terkenal, menjadi apa-apa itu tidak pasti semua. Tapi yang pasti itu kita akan mati. Semua yang hidup pasti akan mati. Di surat yang lain, huwaladzi khalaqakum min turabin. Jadi dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Tsumma min nutfatin, kemudian dari setetes mani, an-nutfah ya. Kemudian tsumma min 'alaqatin. Kemudian dari 'alaqah. Alaqah itu gumpalan darah atau disebut dalam ya kejadian inilah zigot dan lain-lain itu ya. Mungkin teman-teman kita yang dari biologi sangat mengetahui ini. Tsumma yukhrijukum tifla. Nah, ini yang paling penting. Kemudian dikeluarkan setelah itu sebagai seorang anak tiflan itu anak. Tsumma litablughu asyuddakum. Kemudian dibiarkan sampai dewasa. Tsumma litakunu syuyukha. Nah, kemudian menjadi tua, wa minkum mayyutawaffa min qabl walitablughu ajalan musamma wa la'allakum ta'qilun. Tapi di antara kamu ada yang dimatikan sebelum itu, kami perbuat demikian agar kamu sampai kepada kurun waktu yang ditentukan, agar kamu mengerti. Jadi inilah siklus manusia, gitu. Mulai dari tanah itu kemudian menjadi setetes mani, kemudian jadi segumpal darah, kemudian jadi tulang belulang yang dibungkus dengan daging, kemudian jadi seorang anak sampai dewasa, sampai tua, dan pasti akan mati, gitu. Dan mati itu tidak harus dari tua dulu, sebelum itu pun ada yang mati. Ketika proses pembuahan nggak jadi, ketika ruh sudah ditiupkan, kemudian habis itu mati keguguran, kemudian ketika masih anak-anak ada yang meninggal, kemudian masih dewasa, remaja, dan lain-lain, tapi pasti akan mati. Nah, kita yang diberi Allah nikmat sampai 40 tahun itu, hendaklah melihat ini. Jadi, kita itu sudah, katakanlah, 2/3, tinggal 1/3 sisa lagi umur kita. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam kebaikan dan ketaatan, tapi kita harus mempersiapkan apa yang sudah kita siapkan. Itu intinya. Jadi, dan usia 40 itu atau kedewasaan itu sangat penting. Gitu. Kenapa sangat penting? Jadi usia dewasa kalau dalam sisi hukum perundang-undangan Republik Indonesia ini itu kan dimulai dari ada yang disebutkan di undang-undang itu, ada yang dari 17 tahun, ada yang dari 18 tahun, ada yang dari 20 tahun. Itulah yang terkena hukum. Gitu kan. Jadi anak-anak di bawah itu beda gitu kan, seperti itu. Kalau menurut KBBI itu ya dewasa itu umur akil balik. Bukan remaja atau anak-anak lagi. Gitu kan. Jadi telah mencapai kematangan kelamin lah, begitu. Tapi yang paling penting adalah bukan usianya, melainkan adalah kedewasaannya, keadaan dalam kedewasaan. Karena dewasa itu adalah proses gitu ya, pendewasaan kita. Di sisi lain misalnya dalam siklus kehidupan keuangan manusia secara umum, usia 40 itu adalah usia puncak. Gitu. Usia puncak. Jadi 40 sampai 50 itu usia puncak. Habis itu kan turun lagi. Kenapa? Ya pensiun, begitu kan. Jadi usia yang lagi giat-giatnya mencari harta itu ya habis di situ, gitu. Makanya
disitulah muncul krisis-krisis. Midlife crisis itu di situ. Karena banyak uang, kemudian karena puncak jabatan, puncak hari dan lain-lain, itu menutup tujuan hidup kita, gitu. Seolah-olah memang dunia itulah milik kita di usia 40 itu. Dari sisi apapun itu, baik itu perempuan maupun laki-laki. Makanya kemudian muncul kalau laki-laki keegoannya itu ialah ya misalnya pengen nikah lagi, begitu kan. Kemudian kalau perempuan misalnya di usia itu adalah usia yang egonya juga semakin meningkat. Tapi mudah-mudahan kita, gitu kan, sebagai orang Islam, sebagai Muslim, juga pasti akan merasakan. Mungkin beberapa di antara teman-teman, di antara rekan-rekan, akang teteh semua, ada yang merasakan bahwa ada perubahan secara jiwa ketika kita mau memasuki 40 tahun. Dan itulah ilham yang diberikan kepada Allah, kasih sayang Allah, yaitu apa? Kemudahan untuk mengingat mati. Gitu. Jadi kalau kita diberikan rasa itu ketika masuk ke dalam umur 40 atau sekarang, itulah apa namanya hadiah dari Allah bagi kita. Gitu. Nah, jadi masalah puber itu adalah sampingan saja ya. Jadi ya itu mungkin sebagai bentuk krisis yang lain. Tapi kalau saya sebetulnya tertarik lebih kita lihat nanti usia 40 atau kedewasaan ini di dalam Al-Quran. Di istilah dewasa di dalam Al-Quran itu secara umum disebut dengan 3 lafaz, yaitu balagun nikah, kemudian kahla, kemudian balagu asyuddah. Seperti di ayat yang tadi kan, balagu asyuddah. Nah, yang paling banyak itu balagu asyuddah. Nah, kalau di balagun nikah itu satu surat aja, satu ayat aja, An-Nisa ayat 4. Kemudian kahla 2 surat. Itu berbicara tentang Nabi Isa kalau kita baca ayatnya. Nanti kita akan bahas mungkin hanya 2 surat, 2 ayat saja, yaitu Al-Qasas dengan Al-Ahqaf. Gitu kan? Karena di Al-Ahqaf inilah disebut dengan spesifik usia 40 itu. Kalau di yang lain enggak disebut. Gitu kan? Tapi dari sekian banyak ayat ini dapat kita simpulkan atau ambil pelajaran bahwa Al-Qur'an berbicara tentang kedewasaan itu artinya berbicara tentang kematangan fisik, kematangan mental, kecakapan pengeluaran harta, dan kewajiban pelaksanaan syar'i agama. Inilah tema sentral Al-Quran mengenai kedewasaan. Gitu. Jadi kesiapan fisik, fisiknya sudah matang, siap untuk rumah tangga, menjadi kuat, mentalnya sudah matang, gitu kan? Tidak visi dan misi hidupnya itu ajeg, kemudian cakap dalam mengolah harta, mencarinya, mengelolanya, mengembangkannya, begitu. Dan dia sudah siap untuk mengemban kewajiban syariah. Itulah kedewasaan yang disebut dalam Al-Quran ini. Kata-katanya ya sepertiga, balagun nikah, kahla, kemudian balagu asyuddah. Seperti itu. Nah, kita bahas satu persatu nanti bagaimana usia 40 ini di sisi dilihat dari pribadi Rasul, kemudian para sahabat, kemudian para orang-orang soleh, bagaimana Al-Quran berbicara mengenai ini. Tapi kita akan lihat satu-satu, mudah-mudahan waktunya cukup ya. Dan saya nggak akan lama-lama sebetulnya. Gitu. Jadi ini adalah usia 40 itu memang identik dengan kedewasaan. Jadi atau kedewasaan itu identik dengan usia 40, dibaliklah gitu kan. Dia adalah momentum untuk penegasan visi hidup kita. Kenapa? Karena dia sudah matang secara spiritual, emosional, dan intelektual. Itulah kenapa para rasul secara umum diutus ketika usia 40 tahun. Termasuk Rasulullah SAW, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ya dalam Musnad Ahmad. Jadi hadis ini banyak, yang hadis serupa itu juga yang diriwayatkan oleh beliau juga ada 2 hadis, nomor 206 dalam Musnad Ahmad, kemudian nomor 3337, 2006 dan 3337. Kemudian ada juga di hadis riwayat Imam Malik, Bukhari, Muslim, kemudian Tirmidzi. Ini kita ambil salah satu saja. Bu'aitsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au unzila alaihi al-Quran, diutuslah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau diturunkan Al-Qur'an kepada beliau,
wa huwa ibnul arba'ina sanah. Ketika beliau berumur 40 tahun. Itu kan, famakatha bi Makkatin 13 sanat. Kemudian beliau menetap di Makkah Mukarramah itu 13 tahun. Wabil Madinati yang asli sinin. Kemudian di Madinah beliau menetap 10 tahun. Kemudian Rasulullah SAW kembali kepada Allah pada usia 63 tahun. Jadi 40 tahun itu ya memang kenapa Rasul diutus usia seperti itu? Ya karena sudah matang secara spiritual, emosional, intelektual, sudah melewati masa muda yang penuh dengan kekuatan. Gitu. Dan inilah puncak penegasan visi hidup. Jadi, demikian juga Nabi Musa. Nabi Musa itu diutus 40 tahun. Seperti dalam Al-Quran, surat Al-Qasas tadi, di awal yang sudah saya sampaikan itu, surat-suratnya. Dan inilah surat Al-Qasas ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walamma balagha asyuddahu wastawa atainahu hukma wa ilma. Ya. Dan setelah dia itu Nabi Musa maksudnya, dewasa, balagha asyuddahu, dewasa. Wastawa, dan sempurna akalnya. Atainahu hukma wa ilma, kami anugerahkan kepadanya hikmah kenabian dan pengetahuan. Wa kadzalika najzil muhsinin, dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Balagha asyuddahu, inilah tahap dewasa. Kalau dalam tafsir Jalalain disebutkan ini umurnya sekitar 30 atau 33 tahun. Balagha asyuddah itu. Tapi kalau dari Ibnu Abbas di dalam tafsirnya itu dikatakan bahwa Nabi Musa mencapai umur itu adalah antara 33 sampai 39 tahun. Gitu. Jadi dia diberi pemahaman, kecerdasan, ilmu agama sebelum diangkat menjadi rasul. Kemudian wastawa. Nah, wastawa sempurna akalnya kalau dalam bahasa terjemahannya itu. Tapi kalau dalam tafsir Jalalain dikatakan bahwa sempurna akalnya itulah yang 40 tahun. Gitu. Secara emosi, spiritual tadi ya seperti tadi itu, pengenalan visi-misi hidup itu itulah yang dicapai gitu. Kata-kata yang di sini adalah wastawa. Jadi kemudian Imam Mujahid juga menafsirkan kata istawa dalam ayat ini umurnya 40 tahun. Demikian juga Imam Asy-Syafi'i dalam tafsir Al-Qurtubi menambahkan bahwa itulah umur ketika mencapai kedewasaan. Maksudnya adalah puncak ya kedewasaan. Nabi Muhammad, Nabi Musa, dan Nabi yang lain. Gitu. Kemudian kalau dari sisi apa namanya? Sebentar, dari hadis umur 40 tahun itu disebutkan seperti apa? Gitu kan. Ini ada hadis dari Anas bin Malik dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dalam Musnad Ahmad nomor 5369 bisa dibaca. Nanti saya share insya Allah. Nah, tapi bunyinya seperti ini. Ya, langsung ke dalam hadisnya. Idza balagha rajulu muslim 40 sanatan. Jika sampai seorang muslim telah berusia 40 tahun, gitu kan? Amanahullahu min anwa'il balaya. Maka Allah akan menyelamatkannya dari segala bentuk musibah. Minal jununi wal warasi wal zudam. Dari segala penyakit, gila maupun kusta. Al-baras wal judam ini leprosi lah dalam bahasa Inggris itu. Jadi kusta ya, secara umum. Kemudian wa idza balagal khamsina la yanallahu azza wa jalla alai hisabahu. Gitu kan. Jika dia berusia 50 tahun, Allah permudah hisabnya. Wa idza balagha sittina razaqahullahu inabatan yujibuhu 'alaiha. Jika dia usianya udah nyampe 60 tahun, Allah anugerahkan kepadanya kecintaan untuk bertobat. Wa idza balagha sab'ina ahabahullahu ahabahu ahlus sama'i. Jadi kalau dia udah capai umurnya 70 tahun, Allah akan mencintainya dan dia juga dicintai penduduk langit. Masya Allah. Ini suatu mahabbah ya. Kalau sampai 70 tahun. Wa idza balagha thamanina taqabbalallahu minhu hasanatihi wa maha anhu sayiatihi. Kalau umurnya udah 80 tahun, Allah akan menerima kebajikannya, kemudian dihapuskan amal-amal jeleknya.
diampuni dosa-dosanya. Begitu kan, dihapuskan amal-amal jelek. Nah, ujungnya wa idza balagha tis'ina ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambih wa ma ta'akhkhara, ya. Wa summiya asirallahi fil ardi wa syuffi'a fi ahlihi. Ini penting sekali. Kenapa? Kalau dia sudah umur suyuk 90 tahun, udah tua sekali, Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Ia dijuluki tahanan Allah di muka bumi dan ia diperbolehkan memberi syafaat untuk keluarganya. Syaratnya apa? Yang muslim dan melakukan kewajibannya sebagai seorang muslim. Gitu. Jadi inilah keistimewaan seorang muslim. Jadi muslim itu menjadi muslim itu istimewa sekali. Gitu kan? Dan umur yang 40 ini juga istimewa karena disitulah Allah mulai menyelamatkan kita dari segala bentuk musibah. Kok nggak bisa bergerak ya? Oh, mohon maaf, gimana ya caranya? Nah ini ya. Kemudian dari sisi para salafus salih bagaimana melihat 40 tahun itu umur? Jadi kita udah lihat dari para rasul. Sharingnya hilang, kamu. Gimana? Hilang ya? Presentasinya. Tunggu sebentar. Bisa sharing lagi. Iya. Ada? Lagi start. Ada ya? Ya, di full screen lagi kali. Oke, siap. Kita udah bahas dari sisi para rasul ya. Kemudian kita lihat dari keumuman hadis, ya kan? Kemudian kita lihat apa kata para salafus salih. Kelihatan nggak ya? Di saya kok belum full screen kan? Sama di saya juga gebling-gebling. Oh iya. Masih proses. Iya. Ada? Belum. Coba full screen. Ada? Oke. Ya. Ya, kalau menurut para salafus saleh bagaimana? Ya, salafus saleh itu adalah orang-orang terdahulu. Lebih spesifiknya yang disebut dengan salafus saleh adalah generasi sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Jadi kalau di sini generasi Ibnu Abbas, Imam Malik, dan Imam Syafi'i. Gitu. Itulah 3 generasi salafus saleh. Kemudian habis itulah generasi setelahnya. Tapi salafus saleh bagi kita juga karena mereka lebih dahulu dari kita dan lebih soleh dari kita yang jelas, begitu kan? Nah, ini ada saya sampaikan yang benar-benar salafus saleh yang di keumuman menurut keumuman hadis, dan kemudian saya sampaikan juga para ulama di pertengahan dari pertengahan kita terhadap salafus saleh yaitu Ibnu Katsir. Kemudian ini adalah Syekh Al-Mutawalli Asy-Sya'rawi, itu ulama di abad 20, jadi zaman kita. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, barang siapa telah mencapai 40 tahun, sedangkan perbuatan baiknya belum mengalahkan perbuatan jahatnya, maka hendaklah ia bersiap-siap masuk neraka. Oh, itu suatu perkataan yang luar biasa. Ya. Kenapa? Ya turning point 40 tahun itu. Akan kemana kita? Gitu kan? Kalau perbuatan baik kita masih belum mengalahkan perbuatan jahat kita, itu kan bahaya sekali. Kenapa? Karena sebentar lagi finish. Begitu. Gitu. Kemudian Imam Malik berkata, aku jumpai para ulama di negeriku, karena Imam Malik adalah ahlu Madinah. Mereka mengejar dunia, ilmu, berbaur dengan manusia. Sampai kapan? Sampai datang kepada mereka usia 40 tahun. Kemudian apa yang dilihat? Aku melihat mereka memisahkan diri dari manusia, mereka disibukkan dengan perkara akhirat, sampai datang waktu kematian mereka. Ini dalam tafsir Al-Qurtubi. Artinya apa? Begitu 40 tahun, udah orientasinya adalah akhirat. Gitu. Tidak berarti melupakan dunia, enggak ya. Gitu. Kemudian Imam Syafi'i, kita sering baca ya, kisah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ketika 40 tahun beliau mulai pakai tongkat. Kenapa? Ya sebagai pengingat kematian. Pengingat bukan pengingat ya, masa itu salah, pengingat kematian. Pengingat bahwa sudah tua, 40 tuh biarpun masih kuat.
udah 40 nih gitu kan. Bentar lagi mau pulang. Gitu. Maka pakai tongkat. Begitu. Itulah para salafus saleh. Gitu kan. Nah, Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan, menurut suatu pendapat biasanya seseorang tidak akan berubah lagi dari kebiasaan yang dilakukannya bila mencapai umur 40 tahun. Ini secara umumnya. Jadi kalau yang biasanya ya begitulah kebiasaan kita ya. Kalau udah begitu ya begitu aja ke bawah itu. Kalau kebiasaan baik ya insya Allah baik. Kalau kebiasaannya buruk, naudzubillah. Begitu ya. Itu berbahaya sekali. Nah, kalau kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi rahimahullah mengatakan barang siapa yang mencapai 40 tahun tapi belum bersama petunjuk, maka tidak ada angan-angan padanya, neraka lebih pantas sebenarnya. Sebab ketika dia ingkar dan menyimpang di usia remaja, muda, energik, maka kami katakan sungguh ganasnya syahwat para pemuda sampai masa akhir mudanya. Maka ini dimaklumi, dia diberi uzur. Tapi ketika usianya 40 tahun, apalagi yang bisa dimaklumi? Nggak ada lagi pemakluman, gitu kan? Kalau dia masih di bawah 40 tahun, dan muda-mudanya lagi ganas-ganasnya syahwat dari energik-energiknya, ada pemakluman. Tapi kalau udah 40 tahun, nggak dimaklumi lagi. Begitulah para ulama melihat turning point di 40 tahun itu sangat luar biasa. Gitu. Karena kenapa? Ya sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Wabtaghi fima darul akhirah wala tansi nasibaka minad dunya. Jadi carilah, kejarlah negeri akhirat, gitu kan? Tapi jangan lupakan dunia. Jadi yang disuruh itu perintah Allah dalam surat itu adalah nyari akhirat, bukan nyari dunia. Kejar akhirat, tapi jangan lupa dunia. Bukan kejar dunia tanpa melupakan akhirat, kebalik. Gitu kan? Prioritas ini kita berbicara mengenai prioritas. Gitu. Nah, kemudian mengenai panduan Al-Quran mengenai 40 tahun. Kalau boleh saya izin, ya, kita lanjutkan. Nanti kita akan berbicara tentang panduan Al-Quran. Nah, seperti tadi dari awal, bahwa kita akan bahas surat Al-Ahqaf ayat 15. Kenapa? Karena surat ini menyebut spesifik usia 40 tahun. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Masa mengandung dan menyapihnya selama 30 bulan. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana. Sehingga apabila dia, anak itu, telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun. Qala, dia berkata. Qala di sini dia berdoa. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhai, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau, dan sungguh aku termasuk orang muslim. Nah, kembali saya ringkaskan dari tafsir Jalalain. Ayat ini sebetulnya diturunkan berkenaan dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu waktu beliau berusia 40 tahun. Sebagaimana kita tahu bahwa Rasul itu diutus 40 tahun, Sayyidina Abu Bakar itu umurnya waktu itu 38 tahun. Nah, ketika 40 tahun, berarti kan udah masuk Islam beliau. Gitu. Nah, jadi dalam tafsir itu dikatakan bahwa beliau beriman, telah beriman kepada Nabi. Kemudian beriman pula lah kedua orang tuanya. Kan berdoa ya.
Ini doanya waktu 40 tahun itu Abu Bakar. Kemudian menyusulah Abdurrahman, anak beliau. Kemudian cucunya Atiq. Jadi Abu Bakar itu memerdekakan 9 orang hamba sahaya, termasuk Bilal, radhiyallahu anhum. Maksudnya adalah hamba sahaya yang beriman. Maka Allah berikan kebaikan dengan membuat semua anak cucunya beriman. Jadi doa ini dari redaksinya menunjukkan kepada kita bagaimana kedewasaan Sayyidina Abu Bakar itu mencapai puncak. Begitu. Rasul sebagai orang yang sangat dicintainya, sudah kita tahu bahwa di usia 40 beliau diutus. Begitu kan? Dan sahabat yang paling dekat kepada beliau, yaitu Abu Bakar, begitu juga mempunyai kematangan yang luar biasa. Sehingga redaksi doanya itu luar biasa. Begitu kan? Nah, redaksi doa ini juga mirip dengan redaksi doa di Quran surat An-Naml. Beda ujungnya aja. Ujungnya Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatik fi ibadikas salihin. Itu doanya Nabi Sulaiman. Kalau di sini wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini redaksinya. Jadi apa aja di dalam doa ini yang dipandu oleh Allah mengenai usia 40 tahun itu. Pertama, hidayah, memohon hidayah. Rabbi auzi'ni. Itu adalah bentuk permohonan hidayah kepada Allah. Ya, minta petunjuk kepada Allah. Tunjukilah aku. Agar apa? Auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dan juga kepada orang tua kita. Artinya kenapa? Karena mereka beriman kepada Allah. Gitu kan? Jadi bersyukur. Nah, kemudian berdoa untuk diri dan kebaikan keluarga. Wan amali salihan. Kemudian beramal soleh untuk mencari ridha Allah. Panduan itu. Jadi harus kita pertama hendaknya kita memohon petunjuk kepada Allah. Kedua, bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah. Kemudian berdoa untuk kebaikan diri dan keluarga. Kemudian beramal soleh untuk mencari ridha Allah. An amila salihan tardahu. Kemudian ini tubtu ilaika. Bertobat. Kemudian ini minal muslimin, berserah diri kepada Allah, menjadi muslim. Inilah panduan usia di 40 tahun. Kenapa penting? Kita akan bahas satu-satu, mudah-mudahan. Kemarin itu ada yang request tentang doa. Ya. Nah, ini salah satunya. Saya bilang, insya Allah kita bahas sekalian tentang doa. Gitu kan. Karena memang usia 40 tahun, ya doanya ini. Begitu. Jadi, kita bahas bahwa memohon petunjuk sesuai dengan asas penciptaan kita. Setelah kita tahu bahwa tujuan penciptaan kita itu di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Di surat yang lain, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Surat Al-Mulk ayat 2, dialah yang telah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dia Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Jadi ujian bagi kita agar kita itu ahsanu amala, ya, paling baik amal, beramal soleh. Nah, juga inilah yang diperintahkan Allah kepada kita, yang kita baca tiap hari dalam sholat, diulang-ulang terus, itu kan 17 kali dalam satu hari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Jadi mudah-mudahan kita sadar bahwa kita itu selalu memohon petunjuk kepada Allah agar apa? Gitu kan? Agar Allah tunjuki kita pada jalan yang lurus. Ya Allah, hanya kepada Engkau-lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau-lah kami memohon pertolongan. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Itu surat Al-Fatihah. Ini memohon petunjuk ini sangat penting sebab hidayah adalah rezeki atau harta kita yang paling berharga. Tidak ada lagi harta yang paling berharga selain keimanan dan keislaman kita. Gitu. Itulah hal yang harus kita jaga
sampai akhir hidup kita. Gitu. Karena sangat penting ya. Gitu. Sebagaimana kita tahu bahwa la ilaha illallah itu adalah kunci surga. Jadi barang siapa yang telah mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka dia telah Islam dan dia berhak atas surga selama tidak batal syahadatnya itu. Nah, kita alhamdulillah insya Allah orang Islam semua sudah Islam. Tinggal kita jaga dan selalu meminta petunjuk kepada Allah agar kita diberi jalan yang lurus di dalam tetap di dalam koridor hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kedua, mensyukuri nikmat Allah. Gitu kan? Dalam surat Ibrahim ayat 34, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa atakum min kulli ma sa'altumu. Gitu kan? Dan dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohon kepadanya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Jadi nikmat Allah, mensyukuri nikmat Allah itu adalah sebagai bentuk terima kasih kita. Bentuk peribadahan. Karena apa? Karena itu kewajiban kita, gitu kan? Sebagaimana halnya kita manusia, kalau kita dikasih sesuatu kan kita berterima kasih. Nah, Allah sudah memberi kita hidup, memberi kita hidayah, memberi kita segala macam nikmat, maka wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa in ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi dan ingatlah ketika Tuhan memaklumkan sesungguhnya la in syakartum, sesungguhnya jika kamu bersyukur la azidannakum, niscaya akan aku tambah nikmat kepadamu. Wa la in kafartum, dan jika kalian mengingkari nikmatku, inna 'adzabi lasyadid, maka pasti azabku sangat berat. Jadi bersyukur itu perintah Allah. Sewajarnya lah kita memang bersyukur kepada Allah. Dan Allah ancam barang siapa yang tidak mau bersyukur dengan azab yang sangat berat. Nah, ini jangan lupa bahwa iman dan Islam itulah nikmat yang terbesar. Kita sudah mohon kepada Allah untuk diberi hidayah, dan Allah sudah beri kita hidayah, dan kita memohon agar tetap di dalam hidayah itu. Dan kita mensyukuri dengan hidayah. Begitu. Kemudian panduan selanjutnya adalah berdoa untuk kebaikan diri dan keluarga. Nah, jadi dari Imam Atta, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, dia berkata, ketika Abu Bakar berusia 40 tahun, dia sering berdoa dengan doa yang terdapat dalam surat Al-Ahqaf 15. Imam Ar-Razi juga menuturkan bahwa Umar bin Abdul Aziz ketika memasuki usia 40 tahun selalu berdoa dengan ayat ini, yang tadi ya, Rabbi auzi'ni an asykura itu. Nah, yang paling penting lagi adalah berdoa itu apa? Berdoa seperti tadi, memohon hidayah, ketetapan iman, kebaikan dunia dan akhirat. Gitu. Itu yang paling penting. Jadi jangan doa tidak boleh kita meminta dunia? Boleh. Tapi harus minta akhirat. Kenapa harus? Karena itulah tempat kita kembali. Gitu kan? Nah, kalau nggak minta dunia gimana? Ya nggak apa-apa. Kalau kita perlu minta dunia, tapi kita wajib meminta akhirat. Saya bilang wajib. Kenapa? Ya karena tempat kita akan kembali di akhirat. Begitu. Dan itulah yang digambarkan dalam surat Al-Baqarah ayat 252 ya. Nanti kita akan bahas. Kemudian insya Allah. Ini sebagaimana saya sampaikan tadi, kita akan bahas doa sedikit tentang doa. Memperhatikan hal yang mempengaruhi doa. Jadi doa itu ada syarat dan rukunnya agar dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya ya harus bersih jasmani, rohani. Bersih jasmani ya dengan taharah, memperhatikan waktu dan tempatnya berdoa dan lain-lain. Ya, kita sudah bahas ya, bukan kita, maksudnya para ulama sudah membahas ini. Yang paling penting lagi adalah sisi rohani kita. Jadi perhatikanlah asupan halal haram kita. Ya. Kemudian sebelum berdoa itu awali dengan taubat, begitu. Jadi
subhanallah, bahwa masya Allah, bahwa ayat ini begitu kompleksnya sehingga satu dengan yang lain itu saling terkait, gitu kan? Kalau dari sisi fikih ya misalnya mulailah dengan istighfar, kemudian hamdalah, salawat, gitu kan, baru masuk ke dalam bagian doa. Tapi saya tidak akan membahas tentang fikih doa, cuma saya akan membahas tentang hal-hal yang harus diperhatikan dalam berdoa. Itu aja barangkali. Jadi yang paling penting adalah berdoa itu hanya kepada Allah saja. Kenapa? Seperti tadi dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wahai Allah, hanya kepada Engkau lah kami beribadah dan hanya kepada Engkau lah kami meminta pertolongan. Nasta'in, meminta pertolongan. Kemudian hendaknya yakin dikabulkan, kemudian diikuti dengan giat ibadah untuk memenuhi perintahnya, gitu kan? Jadi kan udah doa, gitu kan? Tapi nggak ada actionnya. Actionnya itu harus berimbang. Sebagaimana setelah berdoa itu tawakal, tawakal itu harus ada usahanya. Dan di dalam sisi ruhaninya, ketika kita berdoa itu juga makinlah giat kepada Allah, gitu, memenuhi perintah Allah. Kenapa? Karena kata Allah, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan apabila hambaku bertanya kepada engkau Muhammad tentang aku, katakanlah aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Maka aku kabulkan kata Allah permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Syaratnya apa? Ya berdoa. Satu berdoa. Falyastajibu li, maka hendaknya mereka itu memenuhi perintahku. Wal yu'minu bi, beriman kepadaku. La'allahum yarsyudun, agar mereka memperoleh kebenaran. Ini surat Al-Baqarah 186. Ini sering nih pas puasa dibaca ini ya. Nah, jadi harus yakin. Terus ikuti dengan keimanan dan dengan amal soleh, begitu. Penuhi perintah-perintah Allah semampu kita, gitu kan. Nah, kemudian hal lain yang harus diperhatikan dalam doa itu juga hendaknya memadukan dalam perasaan kita itu, jiwa kita itu, rasa harap dan rasa cemas, takut. Harap, mengharapkan doa kita itu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, dan cemas, takut kalau doa kita itu nggak dikabulkan karena sebab kita sendiri, gitu kan. Kan kita tahu bahwa doa pasti diijabah. Ud'uhu khaufan wa tama'an, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan rasa harapan, gitu kan. Jadi harus seimbang, gitu, dalam hati ini. Tapi harus yakin bahwa doa pasti akan dikabulkan. Dan masalahnya nanti diganti oleh Allah, ini masalah lain. Kan ada doa itu bisa diganti. Lebih cocok dengan kita. Jadi Allah itu saking maha rahman dan rahimnya kepada kita, bahkan sesuatu yang kita minta diganti dengan yang lebih baik atau diganti dengan hilangnya keburukan dari kita. Begitu. Alhamdulillahirrahmanirrahim ini. Nah, ini tadi ayat 200 ya, 222. Hendaknya berdoa mencakup urusan dunia dan akhirat. Kenapa? Karena ada ternyata sebagian dalam Al-Qur'an itu orang yang berdoa tentang dunia aja. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Jadi ada sebagian orang di antara manusia berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia. Dan di akhirat nggak dapat apa-apa, karena mintanya cuma dunia. Di ayat selanjutnya, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara mereka juga ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebahagiaan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Nah, ini kita sebutnya doa sapu jagat ya. Tapi doa ini memang luar biasa. Meminta semua kebaikan di dunia dan semua kebaikan di akhirat. Kebaikan di dunia apa? Hidayah, kesehatan, keselamatan, semua, kekayaan dan lain-lain. Kebaikan, semua kebaikan di dunia. Kebaikan itu ya macam-macam. Dan kebaikan di akhirat, apa kebaikan di akhirat? Ya surga tentu saja. Lindungan dari Allah. Ya. Berharap akan kasih sayangnya Allah turun kepada yang di akhirat. Gitu. Dan lindungannya kami dari azab neraka. Nah, seperti itu. Itu doa, jadi harus mencapai urusan akhirat. Gitu. Kalau nggak dapat dunianya, harus dapat akhiratnya. Nggak bisa enggak. Gitu kan. Kenapa nggak bisa enggak? Rugi kan kalau nggak dapat akhirat.
Begitu. Nah, di ayat yang lain juga ada keterangan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Man kana yuridu hatsal akhirah, man kana yuridu hatsal akhirati nazillahu fi harti." Fi harti. Barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat, maka akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Nah, sebaliknya, wa man kana yuridu hartsad dunya nu'tihi minha. Dan barang siapa menghendaki keuntungan di dunia, kami akan berikan kepadanya. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Dan kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia, tapi dia tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Bagian di akhiratnya nggak dapat, rugi. Begitu. Tapi kalau dapat akhirat, insya Allah dunia ngikut. Begitu. Kemudian hal yang harus diperhatikan yang lainnya adalah sampaikanlah doa dengan merendahkan diri dan suara yang lembut. Kenapa? Ya tuntunan dalam Al-Quran seperti itu. Quran surat Al-A'raf ayat 55. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendah diri dan suara yang lembut. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ada juga di hadis Bukhari ya, hai manusia, kasihanilah dirimu karena kamu bukan menyeru kepada yang tuli dan gaib. Yang kamu seru itu adalah Allah yang Maha mendengar, Allah yang Maha melihat, dan Allah yang Maha dekat. Ada orang dulu itu doa kencang-kencang gitu. Wahai Tuhan kami, wahai Allah, begitu. Ini nggak sopan gitu ya. Kenapa? Ya Allah itu Maha mendengar, sami'an basiran qariban. Maha melihat, Maha dekat, gitu kan? Jadi merendahkanlah diri kita di hadapannya dan lembutkanlah suara kita dalam memintanya. Bukan berarti doa itu nggak kedengaran, bukan. Kedengaran itu kan ada levelnya, level suara, desibelnya ya. Nah, misalnya, ya Allah, ampunilah dosa hamba, itu kan kedengaran, tapi kan nggak teriak, begitu, tidak berteriak. Gitu. Kemudian satu lagi yang paling penting adalah jangan pernah berhenti meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Karena orang yang tidak pernah berdoa adalah orang yang sombong. Malam yad'ullaha ghadiballahu alaihi. Barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah, maka Allah murka kepadanya. Kenapa? Sombong. Sombong itu adalah sifat Allah. Kepunyaan Allah. Hanya Allah yang berhak sombong. Kalau manusia nggak mau berdoa, sombong disebutnya. Maka Allah marah kepadanya, ya, murka, ghadiballah, murka, begitu. Jadi, nah kita lanjutkan lagi ke poin berikutnya, yaitu yang 6 poin itu ya. Kita berapa poin tadi saya lupa. Sekarang poin berikutnya adalah mencari ridha Allah dengan beramal saleh. Nah, kenapa? Satu, umur kita terbatas. Harta kita terbatas, kekuatan tenaga kita terbatas. Jadi gimana? Maka kita harus mempunyai skala prioritas dalam beramal. Carilah amal-amal yang ringan, tapi berat pahalanya. Contohnya, kalau mungkin nanti bisa dilihat ya teman-teman, saya sengaja nggak akan terlalu panjang, takutnya habis waktunya. Contohnya ada kalimat syahadat. Itu salah, saya nulisnya isyahadat. Syahadat maksudnya. Kalimat syahadat atau kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Seperti dalam hadis bitaqah. Hadis bitaqah itu ada kartu. Jadi orang riwayatnya seperti itu. Ketika di akhirat nanti ditimbang amal kebaikannya, itu kan, amal keburukannya dan amal kebaikannya. Pertama amal keburukannya dulu, waduh, banyak sekali. Kemudian amal kebaikannya. Nah, udah 90, bentuknya seperti kartu-kartu. 99 masih nggak berat. Maksudnya masih beratan amal buruknya, masih berat amal buruknya. Ya udah. Orang ini udah mulai berputus asa. Wah, tinggal sisa satu kartu. Sisa satu kartu, orang ini udah tidak ada harapan, sehingga begitu kartu itu ditimbangkan, ternyata amal kebaikannya lebih berat dari amal keburukannya. Waktu ditanya, apa kartu itu? Ternyata isinya adalah kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Jadi makanya disebut kartu bukan kartu ajaib ya, tapi
ya bitokoh. Nah, itu jadi kalimat ini saking pentingnya dan beratnya, dia bisa mengungguli amal-amal buruk. Gitu. Jadi kita kadang-kadang melakukan amal-amal yang berat-berat, tapi ternyata pahalanya bisa jadi lebih ringan dari amal yang kita anggap ringan, padahal pahalanya berat. Contohnya apa? Ya ini kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu kan kita tahu di dalam surat di surat 19 di surat Fa'lam annahu la ilaha illallah itu ya. Ketahui bahwa la ilaha illallah itu adalah suatu kalimat yang sangat berat. Gitu kan? La ilaha illallah itu miftahul jannah, kunci surga. Kita semua tahu kita mau masuk surga, tapi kalau nggak punya kuncinya gimana gitu istilahnya gitu kan. Ya kunci surga itu la ilaha illallah. Makanya kalimat syahadah gitu kan, thayyibah itu sangat luar biasa. Dikir dengan kalimat thayyibah itu sangat luar biasa. Makanya ada beberapa tariqah itu kan, tasawuf yang mengkhususkan dikir dengan kalimat thayyibah. Tapi kalimat thayyibah yang dikir yang diucapkan dengan keyakinan, dengan pemahaman, dan dengan mengesahkan Allah, itulah yang menjadi insya Allah timbangan kita di hari kiamat nanti. Kan? Kemudian sesuaikan amal itu dengan karakter masing-masing. Contohnya apa? Kalau anak, ya perbanyaklah berbakti kepada orang tua. Kenapa? Ya itulah orang tua itulah pintu tengah surga kita sebagai anak pada orang tua. Makanya beruntunglah bagi kita yang masih punya orang tua yang masih hidup, gitu kan, berbakti, gitu kan. Apalagi anak laki-laki terhadap ibu, itu sangat sekali besar pahalanya di sisi Allah. Sebagaimana cerita tentang Wais bin Qarni ya, yang menggendong ibunya, gitu kan, untuk naik haji. Atau misalnya kalau kita sebagai seorang istri, nah pintu surga kita tuh di mana? Ya bakti pada suami, begitu. Begitu pula dengan yang lain-lainnya. Nah, bisa jadi pintu surga itu adalah ada pada amal-amal kita yang tersembunyi, gitu kan. Nah, jadi sesuaikan dengan karakter masing-masing, gitu. Tuh, kemudian yang paling penting lagi adalah investasikan hidup kita ini untuk jariah di akhirat kelak. Ya, nah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari jalan Abu Hurairah, "Idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min thalathin." Jika anak Adam itu meninggal dunia, maka terputuslah semua amalannya kecuali 3 perkara, yaitu dari apa? Min sadaqatin jariyatin, dari sedekah jariah, wa ilmin yuntafa'u bihi, dari ilmu yang bermanfaat, bermanfaat baginya, dimanfaatkan olehnya, wa waladin salihin yad'u lahu, dan anak saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Begitu. Jadi investasikanlah hidup kita di anak-anak kita. Makanya ada kaul bahwa panjang umur itu bukan berarti panjang umurnya saja. Misalnya para ulama dulu panjang umurnya kenapa? Karena panjang amalnya. Anak-anaknya soleh, muridnya banyak, mengamalkan ilmu dari mereka. Gitu. Dan sampailah ilmu itu kepada kita dari para sahabat, dari para tabiin, dari para tabiin, dari para ulama, termasuk guru-guru kita. Itu makanya kita doakan para alim ulama, guru-guru kita itu agar mereka mendapatkan ampunan dari Allah dan keberkahan dengan ilmu mereka. Amin. Itu kan. Jadi kita sering lupa anak itu dianggap sebagai beban bagi kita. Apalagi zaman pandemi ini ya, anak di rumah. Jadi saya melihat fenomena bahwa ada orang-orang yang nggak tahan bersama anak di rumah. Naudzubillah. Padahal apa? Padahal inilah zaman yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk kita bisa mendidik anak-anak kita. Kan udah disekolahin. Iya, sekolah itu hanya sarana karena ketidakmampuan kita mendidik mereka. Tapi beban atau kewajiban pendidikan itu tetap melekat pada kita sebagai orang tuanya. Gitu. Jadi beruntunglah kita yang ada anak di rumah dan kita menikmati kebersamaan kita dengan mereka dan mampu mengajari mereka dengan hal-hal yang baik. Gitu. Kenapa? Karena anak ini adalah investasi kita yang paling mahal setelah investasi syahadah kita.
Gitu. Kenapa? Karena mereka lah yang akan melanjutkan apa? Melanjutkan amal saleh. Begitu. Yang kita titi bersama mereka. Apa? Pengajaran kita terhadap mereka. Begitu. Sehingga kita harapkan doa-doa mereka mengalir kepada kita ketika kita tiada kelak. Gitu. Siapa yang tidak rindu ketika kita sendirian di dalam kubur? Kemudian ada doa-doa yang mengalir kepada kita. Begitu kan. Nah, mudah-mudahan kita juga menjadi anak yang soleh bagi orang tua kita. Dan anak-anak kita juga menjadi anak yang soleh bagi kita. Amin Allahumma. Kemudian khairun nas mauqala umuruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik orang adalah orang yang panjang umurnya dan paling banyak amalnya, paling baik amalnya. Gitu ya. Nah, ini bertobat, buat terakhir, poin 2 terakhir, tuntunan 40 tahun itu adalah bertobat. Ini tubtu ilaika, dan sungguh aku bertobat kepadamu. Tobat itu kembali kepada Allah. Kalau kita salah, kita kembali kepada Allah. Ya, halo? Bentar nggak? Apa? Slide-nya belum berubah. Belum? Iya. Nah, ini kita sampai tobat sekarang. Ya. Udah ada? Udah nggak? Alhamdulillah. Nah, kita lanjutkan ke poin berikutnya, itu bertobat. Di ini tubtu ilaika, dalam ayat itu kan, sungguh aku bertobat kepadamu. Tobat itu kembali kepada Allah. Kan? Tapi jangan lupa, tobat itu adalah kewajiban kita. Bersalah nggak bersalah, punya dosa nggak punya dosa, pastilah kita punya dosa secara umum. Yang tidak punya dosa itu siapa? Kanjeng Rasul, karena maksum beliau, para Rasul. Ya. Nabi Muhammad itu maksum. Para sahabat nggak maksum. Makanya Syiah itu kenapa dia ahli bid'ah? Karena dia itu menganggap imam-imam mereka maksum. Na'udzubillah. Padahal yang maksum itu hanya Rasulullah. Sahabat pun tidak maksum. Begitu. Para ulama nggak ada yang maksum. Gitu kan. Nah, jadi manusia ya tempat salah dan dosa. Gitu. Makanya kita harus kembali, harus bertobat. Dan tobat adalah ibadah yang dicintai Allah. Ya, adalah kewajiban kita. Kewajiban dari Allah. Sebagaimana umumnya surat dalam misalnya At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Atau di ayat yang lain, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Jadi taubat itu suruhan kepada kita, kewajiban dari Allah, perintah Allah kepada kita. Jadi makanya kita harus bertobat. Nah, di ayat yang lain juga sama. Wa nistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilai. Dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertobat kepadanya. Jadi istighfar. Istighfar itu bentuk tobat. Ya. Tobat itu secara bahasa kembali kepada Allah. Orang sebagai hamba yang lemah, hamba yang bersalah, hamba yang banyak dosa, sebaiknya hamba yang tersesat jalan, sebaiknya kembali kepada Allah. Itulah tobat. Dan memohon ampunan kepadanya, itulah istighfar. Begitu. Ya. Kemudian tobat juga adalah ibadah yang dicintai Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang mensucikan diri. Nah, kemudian banyaklah baca istighfar. Ya, pagi, petang, baca istighfar. Itu salah satu amal ringan yang berat pahalanya adalah, misalnya ya tadi saya lupa bahas itu. Ya ini, membaca doa zikir pagi petang. Kemudian menjawab azan. Itu luar biasa. Berdoa setelah azan. Kemudian hal-hal yang menurut kita remeh ya, misalnya apa? Memberi makan orang soleh, gitu. Itu luar biasa besar pahalanya, gitu ya. Nah, ini adalah salah satu bentuk tobat, misalnya apa? Istighfar. Sunnahnya adalah membaca istighfar 100 kali, minimal sehari, pagi atau petang.
misalnya di Pagar Petangnya Syekh Said Al-Akhtar itu bacalah dikir istighfar itu 100 kali sore atau pagi hari, gitu kan. Nah ini adalah lafaz mungkin sudah hafal semua ya. Ini Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Wahai Allah, Engkau Rabbku, tiada Rabb yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku, aku adalah hamba-Mu. Aku setia dengan perjanjianku padamu, semampuku. Aku berlindung padamu dari kejelekan yang aku perbuat. Aku mengakui nikmat-Mu kepadaku, dan aku mengakui dosa-dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sungguh tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Ini hadis riwayat Bukhari nomor 6300. Nah, para ulama kita sudah mengkategorikan tuh syarat-syarat tobat itu apa. Pertama, ikhlas. Kedua, menyesali dosa yang telah dilakukan. Jangan pernah ingin mengulanginya kembali. Kan? Makanya ada istilah tobat sambal. Habis tobat, dosa lagi. Nanti tobat lagi, dosa lagi. Ya, memang harus tobat lagi kalau berdosa lagi. Tapi jangan mau melakukan dosa terus-menerus. Gitu kan? Biar diterima tobatnya. Kemudian tidak terus-menerus dalam berbuat dosa, atau dalam suatu lingkungan yang berbuat dosa, mengiringi dengan amal soleh. Kalau kita berbuat dosa, bertobat segera meminta ampun kepada Allah, ini adalah amal soleh. Sebab amal soleh itu menjauhkan kita dari perbuatan buruk, dosa. Kemudian kita juga harus punya tekad yang kuat untuk tidak mengulangi dosa. Kemudian lakukanlah tobat itu sebelum pintunya ditutup. Karena ada batas waktunya tobat itu. Kapan? Yaitu sebelum datangnya ajal, atau sebelum matahari terbit dari arah barat. Itulah pintu taubat masih terbuka lebar, gitu kan. Itu sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita, gitu. Jadi jangan berputus asa, bertobatlah sebelum pintu taubat itu ditutup. Nah, yang terakhir adalah di akhir doa itu adalah penegasan pernyataan menjadi muslim. Inna tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Maksudnya apa? Ya ini penegasan pernyataan menjadi muslim. Jadi kenapa? Syaratnya gimana? Ya jagalah rukun-rukun Islam itu. Gitu. Rukun Islam yang mana? Ya syahadatnya, salatnya, zakatnya, puasanya. Kemudian hajilah kalau mampu. Haji, syarat haji mampu makin berat sekarang. Orang yang kaya pun belum tentu mampu haji. Kan? Musim corona ini nggak ada pesawatnya. Harus pakai vaksin yang terregister di WHO dan lain-lain gitu kan. Tapi itu kan ada syaratnya. Tapi yang rukun yang lain yang paling kokoh adalah syahadat. Jangan pernah lepas dari syahadat. Kemudian sholat wajib, zakat kalau harta kita sudah mencapai nisab, kemudian puasa Ramadan yang kita sedang lakukan sekarang itu harus dijaga rukun-rukun Islam. Nah, sebagaimana perintah Allah pada kita, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah Muhammad, sungguh salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. La syarikalahu wa bidzalika umirtu ana walul muslimin. Tiada sekutu baginya, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama berserah diri menjadi muslim. Jadi muslim itu bukan umat Nabi Muhammad saja, kan semua orang yang mengikuti Nabi dan Rasul dari zaman Nabi Adam, mereka muslim. Para Rasul semua muslim, begitu kan? Jadi Yahudi dan Nasrani ketika mereka mengikuti Nabi Isa dan Nabi Musa atau Nabi Israel, mereka muslim, begitu kan? Karena mereka muslim. Makanya di dalam Quran polemik, siapakah Nabi Ibrahim itu? Mereka ya, dia Yahudi, dia Nasrani. Begitulah orang ahli kitab itu berdebat. Kata Allah, Ibrahim itu muslim. Dan mereka, dari sisi sejarah aja Nabi Ibrahim ada sebelum Yahudi dan Nasrani kan, gitu. Seperti itu. Nah, jadi menjadi muslim itu sangat penting. Dan ini kita tegaskan lagi. Dan doa di dalam surat Al-Ahqaf ini luar biasa, gitu kan.
Nah, pernyataan Muslim itu tentu harus kita landasi dengan rukun iman. Jadi rukun Islam yang kita jaga itu landasilah dengan rukun iman yang 6 itu, begitu kan? Kemudian jangan lupa juga kita bertawakal kepada Allah, selalu menyerahkan diri kita tuh dengan landasannya tawakal. Sehingga mudah-mudahan dengan demikian kita bisa meraih derajat ihsan dan takwa. Karena manusia itu derajatnya yang Muslim itu minimal requirement. Habis itu naik tingkatannya di mukmin. Habis itu di ihsan, gitu kan? Di dalam ini adalah itu derajat kita beribadah kepada Allah. Nah, bungkusnya itu takwa. Nilainya itu takwa. Itulah ganjarannya apa bagi orang yang bertakwa itu? Ya surga. Biarpun surga itu didapat bukan karena amal kita, tapi tetap saja itu berharga. Begitu kan? Maksudnya sangat berharga karena menentukan di mana posisi kita di hadapan Allah. Karena yang memasukkan kita ke dalam surga itu adalah atas rahmat Allah. Kalau surga itu masuk karena amal kita, ya amal kita cuma segini-segininya, begitu kan? 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun di dunia, ya amalnya sedikit. Gitu kan? Seperti itu. Jadi karena Maha Rahman, Maha Rahimnya Allah lah kita masuk surga. Kemudian posisi kita itu karena ketakwaan kita, derajat takwanya paling tinggi, ya dia paling tinggi masuk surganya. Begitu. Takwanya paling rendah, dia paling rendah masuk surganya. Seperti itu. Nah, jadi kalau ini dari Imam Hasan Al-Banna ya. Jadi Muslim itu selayaknya seperti ini. Salimul aqidah, bersih akidahnya, benar ibadahnya, sahihul ibadah, batinul qulub, kokoh akhlaknya, qawil jism, kuat jisimnya, ya kan? Intelektual dalam berpikir, kemudian kuat menawan nafsu, sungguh-sungguh menjawab waktu, teratur dalam semua masalah, manajemennya bagus, dan mampu berusaha sendiri, bermanfaat bagi orang lain. Nah, ini penjelasan ulama kalau ini. Tapi intinya menjadi Muslim itu sesederhana, dalam tanda petik ya, saya bilang sesederhana tidak, rukun Islam, gitu, menjaga itu, begitu. Gitu. Makanya kenapa Khawarij itu dijadikan ahli bid'ah? Karena urusan yang besar, mengeluarkan orang Islam atau menjadi di luar Islam, mengkafirkan orang yang berbuat dosa besar, gitu. Itu suatu dosa yang besar, gitu. Dan kalau tidak hati-hati bisa berbalik kepada dirinya sendiri. Bagaimana mungkin orang sudah mengatakan, mengucapkan dan mengimani kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah karena dia berdosa besar, jadi kafir? Kan tidak mungkin, begitu. Sebab saking beratnya kalimat la ilaha illallah itu seperti itu. Nah, itu saya pikir itu saja pembahasan dari saya, beberapa poin tentang pentingnya 40 tahun dari perspektif Al-Qur'an, pedoman kita. Saya tutup dengan Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, subhanallah, sangat banyak ilmu yang barusan didapatkan dari Kang Munji. Sehat ya? Dari Iya. Ya, saya jawab. Sebetulnya saya bukan alim, jadi pertanyaannya mohon maaf, saya jawab ini tentang apa ya? Mau tahu tamunya tentang hukum merayakan ulang tahun yang hukumnya kita dilihat dilakukan umat muslim dengan alasan bersyukur kebahagiaan. Oh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang ini menjadi khilaf di antara kita. Gitu kan? Jadi sesuatu yang khilaf, misalnya tentang ulang tahun. Yang pertama, umur 40 itu dilihat dari sisi mana? Dari Masehi atau dari Hijriah? Sebetulnya tidak terlalu menjadi penting. Kenapa? Dalam Al-Qur'an juga kan tentang umur itu kadang-kadang dilihat dari sisi hitungan bulan Qamariyah maupun sisi hitungan bulan Syamsiah. Mana itunya dalilnya? Ya di surat misalnya surat Al-Kahfi ya. Yang mengenai berbicara tentang Allah menidurkan. Oke, maaf. Saya sedikit lagi. Jadi terus apa yang kita pakai? Ya karena Nabi kita
memakai perhitungan kalender Komariah secara umum diikuti oleh para sahabatnya. Untuk apa? Untuk membedakan dengan Nasrani atau ahli kitab, ya kita pakai Komariah boleh, gitu. Tapi tidak menafikan jadi memakai Masehi itu bid'ah, tidak begitu, mana saja, gitu kan. Nah, itu satu. Kemudian ulang tahun gimana? Ulang tahun ini sudah menjadi khilaf di para ulama. Kalau mohon dimaklumi bahwa our scholars, apa itu, mazhab lah ya, scholars itu. Mazhab dalam ilmu fikih itu bermacam-macam. Misalnya kalau dari mazhabnya Salafiyah di Saudi itu mengharamkan karena dinilainya sebagai tasyabuh, mengikuti tradisi orang Islam, non Muslim, orang di luar Islam. Tapi kalau misalnya mazhabnya dari Al-Azhar, Azhariyah di Mesir itu membolehkan dengan alasan adalah juga ada dalilnya. Dalilnya misalnya bahwa Nabi itu mengingati beliau, kelahiran beliau dengan apa? Dengan bersyukur. Contohnya apa? Contohnya adalah saum Senin Kamis itu, gitu. Dan waktu ditanya kenapa? Karena aku hari lahirku seperti itu. Jadi itu masalah khilaf. Jangan khawatir. Tapi yang paling penting dari situ adalah, kalau menurut saya, mohon maaf kalau salah dibetulkan, adalah wujud kesyukuran kita, gitu kan? Saya sendiri tidak ikut merayakan ulang tahun ya, tapi kalau ada yang ucapin ulang tahun ya diterima aja, apalagi kalau ngasih amplop misalnya. Cuma nggak ada, misalnya itu masalahnya. Ya tidak apa-apa, maksudnya terima aja, gitu kan? Itu bentuk kesyukuran kita ya nggak apa-apa. Tapi ya jangan sengaja lah, menyengajakan membuat sesuatu yang sia-sia, begitu. Yang lebih baik lagi adalah mengucapkan kesyukuran di dalam usia kita itu bermuhasabah. Udah 40 tahun nih, udah masuk 41, 42, 43. Apa yang kita dapat? Gitu kan? Bener kita bisa nyampe 60, 70, 50. Jangan-jangan besok, gitu. Jangan-jangan malam ini. Nah itu, gitu kan? Jadi pengingat bagi kita. Dan Muslim itu adalah orang yang sangat menjaga waktu. Dalam artian selalu ingat seperti itu. Saya pikir itu saja. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ya. Saya mungkin tadi tertarik itu Kang, perkataan Imam Malik ya, ketika menyebutkan bahwa di negerinya di Madinah saat itu ketika datang usia 40 mereka memisahkan diri dari perkara dunia. Artinya bagaimana bahwa mungkin dibandingkan dengan masa saat ini tuh kehidupan kita itu bisa dikatakan ya juga mungkin dari sisi fase-fasenya itu bisa dikatakan terlalu lambat. Jadi maksudnya bahwa kita kuliah sampai umur berapa, punya anak umur berapa, jadi bisa dikatakan nggak mungkin bisa seperti itu. Yang 40 tahun udah ibaratnya anak-anak udah besar, udah punya bisa nyari nafkah sendiri. Ya betul. Jadi memang zaman kita adalah zaman yang berbeda dengan zaman mereka. Dan kedewasaan kita memang secara fisik tidak jauh berbeda. Artinya balagun nikahnya itu yang berbeda, tapi secara baliknya ya usia 15 tahun. Tapi secara kedewasaan spiritual, emosional, intelektualnya berbeda. Gitu kan? Bagaimana para imam zaman dulu itu usia 18 tahun itu memang sudah matang. Para sahabat Rasul 18 tahun itu sudah matang, sudah beranak, sudah beristri, sudah sanggup memenuhi kehidupannya, dan tidak hanya itu, gitu kan, menanggung beban masyarakat, begitu. Zaman sekarang kan umur 25 ya baru gitu-gitunya, gitu kan, jauh gitu. Tapi intinya apa? Intinya adalah usia 40, tapi rata-rata di zaman kita pun sekarang usia 40 itu sudah matang. Nah, kalau zaman kita tidak bisa beruzlah seperti itu, uzlah ya, masih sendiri dari masyarakat, maka orientasinya, makanya tadi kan orientasinya sebetulnya yang paling penting itu orientasinya. Orientasi kita jangan dunia lagi. Makanya kenapa ada istilah midlife crisis itu, krisis paruh baya, adalah karena orientasinya kita belum berubah, begitu. Itulah krisis yang paling besar. Orientasi kita ketika kita mencapai kedewasaan seperti ini masih mikirin dunia nggak selesai.
Padahal harusnya kita orientasi kita jalan pulang, jalan pulang, jalan pulang, bekal pulang, begitu. Bukan bekal buat pensiun. Kita salah. Kalau sekarang bekalnya pensiun, gitu kan, bekal anak. Tapi bekal pulangnya kapan? Begitu. Jadi kunci kita sudah punya, insya Allah. Kunci surga itu la ilaha illallah. Tapi jalannya tidak semua orang bisa sama. Jalan menuju surga. Makanya salah satu kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk menuju surga adalah thalabul ilmi. Gitu. Mencari ilmu. Ilmu di sini adalah ilmu agama. Bagaimana kita tidak salah memilih jalan. Benar, salah, subhat, makruh, halal, haram, begitu. Itu yang penting. Gitu. Dan banyak kita masih, mudah-mudahan di sini semua tidak seperti itu, tapi mungkin di luaran masih banyak yang nggak tahu halal, haram, subhat, makruh, gitu kan, baik, benar, gitu. Masya Allah. Alhamdulillah kalau kita masih belum tahu seperti itu. Kita aja barangkali. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Saya kali ya nyambung tadi diskusi tentang usia-usia itu. Ini kan kalau buat kita mungkin udah telat ya. Ya maksudnya kita apa tadi, kalau 40 tuh udah tinggal berpikir akhirat gitu, mungkin kita masih sebagian belum bisa atau gimana gitu, karena apa melihat ke belakang yang dulunya nggak gitu, nggak diatur untuk begitu. Nah kalau buat anak-anak kita nih, apa yang baiknya kita lakukan ya untuk mereka di bus tadi? Betul, makanya ya terima kasih. Makanya tadi kan kita bilang bahwa saya katakan bahwa pertama tidak berarti bahwa kita itu melupakan dunia. Jadi tapi carilah akhirat, jangan lupakan dunianya. Sebagaimana perintah Allah juga, dan takutlah kalian meninggalkan keturunan-keturunan kalian dalam keadaan yang fakir. Itu jadi concern agama kita. Jadi kalau kita dalam keadaan yang fakir, lemah maksudnya. Lemah itu fakir ilmu, fakir harta, gitu kan, seperti itu. Jadi itu harus disiapkan. Nah, tapi kalau kita melihat orientasinya sekarang. Jadi orientasi apapun yang kita kerjakan, apapun sebagai sosial profesional atau apapun itu, maka orientasi kita adalah menjadikan ini sebagai sumber bekal kita. Jangan salah bahwa kita itu bekerja itu kan berpahala. Segala sesuatu yang kita niatkan untuk, kalau laki-laki misalnya memenuhi nafkah bagi anak istri adalah pahala. Bekerja misalnya, itu kan, niatkan dengan bismillah ini untuk memenuhi nafkah mereka, begitu kan, untuk menjadikan mereka bisa berpendidikan, bisa kuat, bisa mencari ilmu, seperti itu. Nah, jadi kembali kepada orientasi. Jadi orientasi itu yang paling penting. Karena orientasi itu tidak bisa tidak bisa sama semua orang, tapi menjadi grand plan harus bagi seorang muslim. Nah, carilah negeri akhirat itu artinya apa? Kalau kita melakukan sesuatu, harus kita tanya, apakah sesuatu itu halal, haram, bermanfaat bagi kehidupan kita, kemaslahatan kita. Ya seperti itu. Itulah menuju akhirat itu seperti itu. Gitu. Terus untuk anak-anak gimana? Makanya tadi salah satunya adalah investasi kita adalah anak kita. Didiklah anak kita dengan ilmu dan iman. Pertama, sudah sering kita lupa bahwa fase pendidikan anak itu adalah adab, akhlak. Jadi akhlak itu yang paling penting. Kenapa? Karena akhlak melandasi iman. Barulah kita ajari kepada mereka tentang iman. Siapa Tuhan kita, Rasul kita itu siapa, Nabi kita, qudwah. Qudwah itu role model kita, gitu kan. Tuntunan kita, Al-Qur'an. Itu iman, mengenai iman. Barulah setelah iman, mereka kita ajarkan kepada ilmu. Inilah halal, nah, menurut Rasul, menurut Quran, inilah halal, inilah haram. Itu ilmu. Gitu. Kita sekarang, mohon maaf nih, ini udah lebih ya, jadi ini sangat penting, sedikit lagi. Mengacu pada misalnya timbul SDIT, program tahfiz, tapi hanya menghafal Quran saja, tanpa ada pesan iman di dalamnya. Quran itu bagus. Kenapa? Zaman dulu masih belia 7 tahun Imam Syafi'i, 10 tahun imam-imam yang lain sudah hafal Quran. Tapi jangan lupa mereka dibekali iman. Adabnya sudah terbentuk, begitu.
Anak kita ada belum terbentuk, iman belum terbentuk, dibalik lagi Quran. Quran itu dalam bahasa Arab, kita bahasa ibunya, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa mana gitu ya. Itu beda gitu. Nah, seperti itu. Jadi perhatikanlah adab anak-anak kita, keimanan anak-anak kita, dan kemudian masukkanlah iman itu dengan Al-Quran di anak-anak kita. Seperti itu. Jadi nanti nggak bisa kompetitif gitu kan. Kita juga dulu waktu SD sampai SMA ya tidak kompetitif amat gitu. Sampai masuk ITB juga seperti itu gitu kan. Jadi jangan khawatir gitu. Yang penting itu ada iman gitu dalam hati mereka dan ada ilmu agama yang tersemayam di dalam jiwa mereka gitu. Sehingga ketika kita berdoa dengan doa yang Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun itu kejadiannya kapan? Ya waktu kita hidup udah lihat itu insyaallah gitu kan. Dan ketika mati kita harapkan mereka juga mengirimkan pahala atas doa-doa bagi kita begitu. Gitu. Jadi apa yang harus siapkan? Ya investasikan di anak kita. Kalau ada pilihan misalnya, satu sekolah ini bagus ini, cocok untuk mereka. Tapi kering dari ruhani agama Islam, janganlah. Kenapa? Anak itu dicelup oleh celupan pertama. Gitu. Tapi kalau ada sekolah yang biasa-biasa, tapi ruhaninya itu memang ruhani Islam, ada ilmu, ada adab, ada Quran di sana, ada sunnah di situ. Itu kan ada asar ulama. Itu kan masukkanlah ke sekolah yang seperti itu. Nanti dunia ikut. Gitu. Insya Allah. Itu. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa mendidik anak-anak kita seperti itu. Ya, karena saya juga merasakan sulitnya mendidik anak-anak zaman sekarang. Ya karena apa? Karena keterbatasan kita, kelemahan kita, kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita. Sebetulnya seperti itu. Wallahu a'lam. Bisa 40-an, bisa memaksimalkannya sebenarnya. Oke. Ya. Kita sebetulnya udah lewat 40 ya. Tapi belum lewat-lewat amat. Nah, jadi kalau kita tidak bisa berjaya dalam hidup kita dalam masalah dunia, pastikan bahwa kita tidak keluar dari rel kita menuju surga. Itu aja. Itu yang paling penting. Jadi saya awali tadi tausiah kita itu dengan melihat secara kosmik ya, umur kita. Dan dalam Al-Quran disebutkan adalah satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun. Kalau kita konversi lah istilahnya, kita kan gampang konversi. Ya 1,44 jam kalau 60 tahun itu di dunia. Atau 1,5 jam lah katakanlah. 1 jam 30 menit. Jadi hidup kita selama 60 tahun di dunia itu kalau kita full ibadah, which is nggak mungkin ya. Sholat terus, sholat puasa terus, zikir terus. 60 tahun itu nilainya di akhirat itu cuma 1,5 jam aja. Di banyak Al-Quran, di banyak surat di Al-Quran disebutkan hanya seperti di waktu pagi atau petang. Sebentar kan? Ya 1,5 jam memang begitulah. Nah, kita masih punya waktu ini. Jadi gimana? Jadi fokuslah kepada akhirat kita. Jangan sampai salah. Gitu. Dunia asal jangan kita itu penting nggak punya hutang. Nggak punya hutang, tercukupi kebutuhan kita, anak kita, istri kita, kalau kita suami, gitu kan. Kebutuhan kita secara hidup cukup untuk menunjang kehidupan kita, maka pastikan bahwa akhirat kita tidak luput. Itu yang penting, gitu. Kenapa? Karena kita melihat banyak orang begitu jor-jorannya mengambil dunia. Sehingga ngomongnya begini, nanti aja pas tua. Belum tentu sampai tua kita, jangan salah. Ya. Karena umur itu ada rahasia Allah. Nggak tahu kita. Umumnya kita 60-70 tahun itu umum, tapi spesifik per orang nggak tahu. Gitu. Makanya mumpung ada waktu, kan selalu seperti itu para ulama itu. Mumpung ada waktu, maka gunakanlah waktu itu. Begitu. Dan carilah amal-amal yang ringan tapi berat. Gitu. Nanti silakan
berguru kepada para ustadz, para ulama, mencari sumber-sumber yang lebih sahih, apa sih amal-amal yang ringan tapi berat, begitu ya. Gitu. Karena banyak hal-hal yang tersembunyi yang mungkin kita tidak tahu, gitu. Seperti itu. Wallahu a'lam. Saya pikir cukup ya. Udah lama, mohon maaf ini waktunya. Ternyata banyak ya. Menarik. Tadinya saya pikir setengah jam. Materinya kan, jadi banyak yang antusias bertanya. Ya, alhamdulillah. Jazakallahu buat Kang Manji. Ya, alhamdulillah. Karena waktu yang membatasi, kita akan tutup. Sebelum ditutup mungkin minta Kang Manji untuk memimpin doa. Silakan Kang Manji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman hamdan ya afini amadu wa kafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika sultanik. Allahumma ya arhamar rahimin irhamna. Ya Allah amma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruk'ana wa sujudana wa qudana wa qadarana wa tasana wa taksirana. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbayani shaghara wa li jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum Muhammad. Allahumma rabbi a'zini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Allahumma ja'alna imanan. Allahumma ja'al, ya Allah, terimalah dari kami apa yang menjadi amal ibadah kami, ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang saleh, orang-orang yang bertakwa, ahli surga, jauh dari api neraka. Ya Allah, ampunilah hamba atas segala dosa-dosa hamba, juga ibu bapak hamba, anak dan istri hamba, saudara-saudara hamba, para guru-guru kami, ulama kami, sahabat-sahabat kami, tetangga kami, semua orang yang berjasa baik kepada kami, dan umumnya mukminin mukminat, muslimin muslimat yang telah mati ataupun yang masih hidup. Ya Allah ya Rabbana, zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la taj'al lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajatah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitah ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.